Shalom saudaraku, ketemu lagi dengan saya bersama saya Uncle Mandil 24 dan pembelajaran Alkitab yang Uncle Mandil akan share hari ini dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Sekali lagi terima kasih buat saudara yang datang melihat channel saya ini. Kita sama-sama mau belajar Alkitab ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan terlebih dahulu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19 ini ada 4 hal yang akan saya bahas. Tapi di video part pertama ini saya akan bahas 2 hal, nanti di video berikutnya baru saya bahas yang sisanya ya. Hari ini kita akan bahas 2 hal. Apa itu? Yang pertama dari yang sudah kita baca Kejadian 2 ayat 19 adalah di situ siapa yang melakukan tindakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19. Menurut saudara siapa? Kejadian pasal 2 ayat 19 yang sudah kita baca tadi, di situ siapa yang bertindak atau yang melakukan? Siapa di situ? Kalau kita lihat di situ adalah Tuhan Allah atau Adonai Elohim. Jadi jawabannya Tuhan Allah ya. Dan hal yang kedua yang akan saya sharekan adalah apa yang Tuhan Allah lakukan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Apa saudara? Tadi saudara sudah baca, saya sudah baca, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah itu membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dia membentuk segala binatang hutan. Tidak hanya binatang hutan ya, ada burung, segala macam burung. Ya, segala macam burung, segala jenis burung. Nah, saudara, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dikatakan bahwa segala. Kalau dikatakan segala, artinya tidak hanya satu spesies atau satu jenis saja binatang ataupun satu jenis saja burung. Tidak hanya satu, melainkan segala. Jumlahnya tidak terhitung. Artinya tidak terhitung, tidak dapat dihitung, ya, tidak dapat dihitung, nggak disebutkan. Tapi begitu banyak sekali. Tidak ada yang tahu berapa spesies, baik itu burung, binatang, ternak, nggak ada yang tahu berapa jumlah spesies yang ada di bawah matahari ini atau di bumi ini. Ya saudara, kalau kita lihat seorang peneliti geofisika, ada seorang peneliti geofisika dari Universitas Chicago. Ya, dia mengatakan namanya adalah David Jablonski. Dia mengatakan bahwa menghitung jumlah hewan yang pernah ada di bumi adalah hal yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena memang begitu banyak jumlah spesies, baik itu hewan, binatang, dan burung begitu banyak. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, ada juga spesiesnya, jenisnya gitu. Dan sangat sulit, kata David Jablonski ya. Dan dia mengatakan bahwa menghitung jumlah hewan itu memang sangat sulit berapa jumlah spesiesnya. Tetapi hal yang bisa dilakukan adalah memperkirakan saja. Jadi sekiranya berapa, sekitar berapa gitu ya. Dan hasil dari International Union for Conservation of Nature atau IUCN
And pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 2,16 juta spesies hewan. Jadi begitu banyak sekali spesies ini, diperkirakan saja. Karena tidak ada yang tahu berapa jumlah banyaknya hewan yang ada di bawah matahari ini pada waktu Allah membentuknya dari tanah. Nggak ada yang tahu. Tetapi dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 19, segala binatang, segala burung. Ya, nanti di ayat-ayat berikutnya ada juga hewan, ya, ternak gitu. Luar biasa, banyak sekali jumlah spesies. Seperti yang dikatakan oleh David tadi, ya, dari Universitas Chicago, bahwa kita nggak bisa, sulit sekali untuk menghitung berapa jumlah spesies binatang di bawah matahari ini. Kita hanya bisa memperkirakan saja, ya. Dan menurut International Union for Conservation of Nature memperkirakan pada tahun 2022 ada 2,16 juta spesies yang ada di muka bumi ini. Itu diperkirakan saja, ya. Jadi begitu banyak jumlahnya, saudara. Dan itulah yang dibentuk oleh Allah, ya, banyak sekali, dan itu dibawa kepada manusia itu nanti, saudaraku. Jadi luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir mengenai burung, tidak perlu khawatir mengenai binatang. Mereka akan berkembang biak sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan berkat pada dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai seterusnya. Di situ ada berkat juga, memberkati yang namanya ternak, ya, berkembang biaklah. Artinya berkembang biak, ya, mereka akan berkembang biak, ya, saudara. Dan tidak ada tidak hanya satu spesies, tapi banyak sekali macam spesies. Coba lihat aja semut. Semut itu begitu banyak spesiesnya, bermacam-macam, ya. Dan luar biasa ajaibnya Tuhan. Jadi inilah yang kita pelajari di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19 di part pertama ini, saudara. Jadi jangan khawatir, sedangkan binatang aja dibentuk oleh Tuhan, ya, begitu banyak jumlah spesiesnya, dan kita percaya bahwa tidak perlu khawatir mengenai jumlah manusia yang ada di bawah matahari ini. Tuhan juga sanggup untuk menilik satu persatu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi problema hidup kita, Tuhan melihat, dan tidak ada satupun yang nggak bisa Dia lihat, tidak ada satupun yang tidak Dia ketahui, semua Dia ketahui. Jangan khawatir, dimanapun kau berada, di ujung pelosok manapun kau berada, Tuhan memandang engkau, Tuhan melihat engkau, dan Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu di video saya berikutnya di part yang kedua. See you.